Perkenalkan, nama saya Astrid Helena Simanjuntak dengan NIM belakang 145. Saya berasal dari kelas Gedung 2 angkatan 2024. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah bahan bangunan yang berjudul Identifikasi Material Bahan Bangunan. Kali ini saya menggunakan video dari YouTube yang berjudul Rumah 3 Lantai Interior Monokrom dengan Aksen Warna. Kita mulai dari area depan rumah. Pada area depan rumah ini terdapat sebuah mirroring pool yang berfungsi memantulkan bayangan, memberikan kesan luas dan tenang. Kolam ini terbuat dari cor beton dengan permukaan yang halus dan rata, tanpa ikan sehingga refleksi yang dihasilkan tampak jernih. Di sekeliling kolam, lantai menggunakan batu alam andesit yang menambah kesan alami. Masih pada area depan rumah, terdapat sebuah gazebo dengan desain sunken yang sengaja dirancang agar tidak mengganggu pandangan dan tidak menambah volume berlebih. Gazebo ini terbuat dari kayu ulin yang dilengkapi dengan kipas angin outdoor serta lampu di bagian atas untuk penerangan. Untuk pembuatan mirroring pool sendiri, saya mengambil referensi dari video YouTube. Jadi langkah-langkahnya itu, yang pertama ada proses penggalian lubang, dilanjut dengan pembuatan pondasi, lalu kualitas beton di sini disarankan menggunakan mutu beton K300. Setelah itu ada waterproofing. Setelah waterproofing ada pemilihan keramik. Nah, di sini disarankan menggunakan keramik bertipe mozaik, walaupun terbilang mahal, namun keramik ini masuk ke dalam tipe yang lebih aman. Setelah itu dilakukan pengisian air. Untuk perawatan mirroring pool sendiri, yang pertama itu ada memperhatikan kondisi air, lalu ada menggunakan filter yang tepat, kemudian rutin melakukan pembersihan lantai dan dinding kolam. Untuk pemasangan batu andesit pada sekitar kolam, langkah awalnya itu ada persiapan alat dan bahan, kemudian ada pencampuran semen dan pasir dengan perbandingan 1:3. Disarankan menambahkan air sedikit demi sedikit hingga adonan cukup kental. Kemudian ada penataan batu. Sebelum dipasang, batu tersebut ditata dulu untuk memastikan posisi dan pola yang diinginkan. Setelah itu ada pemasangan batu. Lalu setelah pemasangan batu dilakukan pemeriksaan kesejajaran menggunakan water pass untuk memastikan batu terpasang rata dan sejajar. Kemudian langkah terakhir grouting dan pembersihan, di mana setelah batu terpasang kita mengisi celah-celah batu dengan adonan semen, kemudian bersihkan sisa perekat menggunakan kain basah. Setelah itu ada perawatan batu andesit sendiri, yaitu melakukan pembersihan secara rutin dengan sabun ringan dan air, kemudian menghindari penggunaan bahan kimia keras, lalu periksa secara berkala untuk memastikan batu tetap terpasang dengan baik. Nah, area selanjutnya adalah area lantai 1. Di area lantai 1 ini ada beberapa section, yaitu yang pertama ada bedroom yang memiliki desain unik dengan dinding bermotif herringbone yang biasanya diaplikasikan pada lantai. Motif ini pada dinding menggunakan sisa marmer seluruh lantai rumah, memberikan sentuhan kreatif dan memaksimalkan penggunaan material. Selain itu terdapat sekat shower dengan kaca moru yang menambah kesan modern. Masih di lantai 1 terdapat juga powder room yang sudah dilengkapi dengan smart toilet. Wastafelnya dibuat secara khusus menggunakan marmer yang sama dengan yang digunakan pada dinding, menciptakan tampilan yang serasi dan elegan. Dilanjutkan ada top table pantry yang memanfaatkan sisa marmer dari dinding, sementara backsplace-nya menggunakan material stainless steel yang memberi tampilan elegan dan mudah untuk dibersihkan. Nah, area terakhir di lantai 1 ini ada area teras belakang yang sama dengan gazebo pada area depan rumah, yang menggunakan decking dari kayu ulin. Dari area lantai 1 ini kita dapat melihat fasad depan yang menggunakan material Enviro yang terbuat dari rotan sintesis, sementara railing tangganya menggunakan bahan baja ringan galvanis. Nah, untuk pemasangan marmer sendiri ada beberapa langkah-langkah, yaitu yang pertama ada persiapan, kemudian pencampuran perekat, lalu penataan marmer, setelah itu pengolesan perekat, lalu pemasangan marmer. Di pemasangan marmer ini
potongan marmer itu ditempel satu persatu di dinding dengan cara ditekan dengan palu karet untuk memastikan posisi rata dan menempel dengan kuat. Lalu setelah pemasangan, dilakukan pemeriksaan kesejajaran menggunakan penggaris ataupun water pass untuk memastikan marmer terpasang rata dan sejajar. Untuk langkah terakhirnya sama seperti sebelumnya, yaitu grouting dan pembersihan, di mana kita mengisi celah-celah antar marmer dengan grouting, lalu membersihkan sisa perekatnya dengan kain basah. Untuk perawatan marmer sendiri, ada pembersihan secara rutin, lalu hindari noda, setelah itu penggunaan silen. Lalu ada pembersihan noda membandel serta pemeriksaan kerusakan yang dilakukan secara berkala agar kita mengetahui apakah ada keretakan atau kerusakan pada permukaan marmer. Nah, untuk pemasangan sekat shower, saya kali ini mengambil referensi dari video YouTube, yaitu langkah-langkahnya. Sebelum pemasangan list penjepit, terlebih dahulu membuat lubang skrup di dalam keramik lantai menggunakan bor. Lalu pasang aksesoris penjepit kaca. Setelah itu letakkan kaca ke dalam penjepit, lalu penjepit kaca dikunci menggunakan skrup. Terakhir, aplikasikan silen pada area dinding dan lantai. Kemudian ada perawatan sekat shower. Di sini ada beberapa langkah perawatan, yaitu bersihkan secara rutin, hindari abrasif, atasi noda, jaga keutuhan, dan periksa berkala. Nah, untuk pemasangan dinding herringbone yang terdapat pada bedroom lantai 1, saya juga mengambil referensi video dari YouTube. Langkah-langkahnya itu ada persiapan alat dan bahan, lalu dinding dibersihkan, kemudian oleskan perekat, pemasangan keramik, lalu apabila keramik terlalu besar dapat dilakukan pemotongan keramik, lalu yang terakhir ada grounding dan pembersihan. Untuk perawatan dinding herringbone sendiri, ada beberapa langkah perawatan, yaitu bersihkan rutin, hindari pembersih abrasif, periksa dan perbaiki grounding yang rusak, hindari cairan yang berlebihan, dan gunakan pembersih khusus keramik. Lalu untuk pemasangan kayu ulin sebagai decking yang terdapat pada area teras belakang itu, langkah-langkah pemasangannya ada pertama persiapan alat dan bahan, persiapan lantai, tata kayu, lalu pemasangan kayu, pemotongan, dan finishing. Untuk perawatan kayu ulin sendiri ada beberapa cara perawatan yaitu bersihkan secara rutin, cek kerusakan, perawatan permukaan, hindari kelembapan berlebihan, serta pengecatan ulang. Untuk pemasangan rotan sintetis yang terdapat pada fasad yang dapat dilihat dari lantai 1 tadi, saya juga mengambil referensi video dari YouTube, yaitu langkah-langkahnya ada menyiapkan rangka untuk anyaman rotan sintetisnya, menyatukan kedua buah panel rotan, dan memasangnya selayaknya plafon pada umumnya. Metode ini juga sama pada sekat partisi, hanya beda di bagian rangkanya saja. Untuk perawatan rotan sintetis sendiri, ada pembersihan secara rutin dengan lap rotan, lalu pembersihan mendalam dengan cara menggunakan sabun, lalu perawatan di bagian rangka, lalu apabila masa pemakaian sudah habis dapat dikembalikan dan didaur ulang. Untuk pemasangan baja ringan sebagai reli tangga, beberapa langkahnya itu ada persiapan alat dan bahan, tentukan lokasi dan ukuran. Setelah ukuran ditentukan, potong baja ringan. Setelah itu ada pemasangan rel dan periksa kekokohan. Untuk perawatan baja ringan sendiri, ada beberapa langkah, yaitu bersihkan secara rutin, cek karat, hindari kontak dengan bahan kimia keras, periksa kekuatan pasangan, lalu sentuhan perbaikan. Nah, untuk area di lantai 2 ini terdapat balkon yang terbuat dari anyaman dari rotan sintetis yang dapat digunakan kembali atau reusable, dengan permukaan bagian bawahnya ditutupi oleh batu kerikil. Nah, dari lantai 2 ini, area atapnya menggunakan kaca penuh yang dilapisi stiker UV dan dilengkapi anyaman Enviro seperti di fasad sebelumnya untuk meminimalisir pencahayaan. Di area lantai 3, untuk atapnya menggunakan tegola karena secara estetika lebih menarik dan bahannya mirip dengan aspal, sehingga lebih kuat. Sedangkan untuk finishing dinding menggunakan acian dengan motif kamprot dan jendelanya menggunakan kosen aluminium.
Di area lantai 3, pada area rooftop terdapat tembok roster yang dicat dengan warna yang sama agar senada. Untuk pemasangan atap tegola sendiri, saya mengambil video referensi dari YouTube, yaitu langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Yang pertama itu membuat rangka atap, kemudian memasang triplek sebagai lapisan dasar, kemudian pemasangan lisiu atau flashing pada ujung triplek, lalu dilanjut dengan pemasangan membran bakar, kemudian ada pemasangan genteng tegola untuk bagian starter atau di bagian dasar dari genteng tersebut, lalu ada pemasangan genteng tegolanya sendiri, kemudian ada pemasangan genteng tegola untuk bagian nok atap. Untuk perawatan atap tegola sendiri, ada beberapa langkah perawatan. Yang pertama ada pembersihan secara rutin, periksa kerusakan, cek talang air dan saluran pembuangan, periksa kebocoran, perawatan anti jamur atau lumut, dan yang terakhir ada penggunaan cat pelindung. Untuk finishing dinding dengan motif kamprot sendiri itu ada beberapa langkahnya, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ayak pasir yang ingin digunakan. Setelah pasir diayak, maka cucilah pasir tersebut. Kemudian setelah dicuci, pasir dikeringkan, lalu kita menyiapkan acian pada dinding yang akan dikamprot, yaitu dengan cara membuat adukan dinding kamprot bisa menggunakan rasio 1:3 atau 1:4. Kemudian cara pengaplikasiannya itu dengan cara dilempar pada dinding dengan jarak kurang lebih 30 cm dan ulangi langkah ini hingga membentuk bidang 1 meter persegi, dan terakhir diratakan agar memiliki ketebalan yang sama. Untuk perawatan finishing dinding dengan motif kamprot sendiri, yang pertama ada perawatan rutin dengan cara membersihkan permukaan dinding dengan sikat di area yang kotor, lalu ada mencegah pertumbuhan lumut dan jamur dengan cara menambahkan lapisan waterproofing, dan yang terakhir ada melakukan pelapisan ulang bila mana sudah tumbuh lumut ataupun berjamur. Untuk pemasangan tembok roster pada rooftop lantai 3 ada beberapa langkahnya, yaitu yang pertama tentukan ukuran penempatan roster agar bisa menentukan jarak roster secara keseluruhan. Yang kedua, gunakan benang lalu lilit pada paku yang sudah diukur jaraknya. Ini berfungsi untuk level roster agar tetap lurus. Selanjutnya ada chipping bagian dinding dan tanggulan agar semen dapat merekat dengan kuat. Lalu campurkan semen, mortar, dan air, aduk hingga rata. Lalu aplikasikan semen di setiap roster dan beri jarak kurang lebih 5 mm. Setelah itu, setelah selesai, aplikasikan semen putih, lalu amplas dan bersihkan nut yang sudah diberi semen putih, kemudian semprot cat hingga merata pada roster. Nah, untuk perawatan tembok roster sendiri ada beberapa langkah, yaitu bersihkan rutin dari debu dan kotoran dengan sapu atau kain basah, lalu ada periksa retakan atau kerusakan pada tembok, jika ada segera perbaiki, lalu mencegah jamur dengan membersihkan area lembab menggunakan larutan penghilang jamur, kemudian ada perbaiki cat jika terkelupas atau mengelupas, dan yang terakhir ada periksa drainase untuk memastikan tidak ada genangan air yang merusak tembok. Sekian hasil presentasi saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Saya ucapkan terima kasih.